Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Febri Anggraini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang cerita rakyat yang ada di kampungku, yaitu Bukit Tinggi, tentang pantang larang, ini atau harimau. Nah, di video kali ini aku mengambil narasumber yaitu ibuku sendiri yang dimana waktu beliau kecil dia mengalami secara langsung kejadian ini. Berikut videonya. Legenda Pancang di Bukit Tinggi Batang Palupuh. Baik, di sini saya bersama salah satu narasumber yang saya akan tanyakan mengenai legenda Pancang di Bukit Tinggi, tepatnya di Batang Palupuh, dengan Ibu Betty Sumarni. Benar, Bu? Iya, saya Betty Sumarni. Bisa Ibu ceritakan mengenai asal-usul Pancang di Bukit Tinggi atau ini, Bu? Ya, pada zaman dulu memang ada sebuah cerita di kampung saya, itu Desa Batang Palupuh. Itu ada seorang pemuda. Pemuda ini dia memang ada suatu tanda, berbentuk tanda di lehernya. Jadi dia nggak mau untuk dibuang gitu ya, berbentuk itu tandanya namanya, kalau istilahnya kalau di kampung saya itu pusa-pusa yang harus dibuang gitu. Pusa-pusa ini dia ada di setiap orang atau pilih-pilih orang, Bu? Enggak dari zaman nenek kami, itu dia secara tiba-tiba dibawa, kadang di bawaan lahir. Jadi kalau istilahnya di kampung itu harus dibuang sama ibaratnya itu kayak orang pintar, harus dibacain dulu karena itu pantang sekali kalau di kampung saya. Lantas siapa korban waktu itu, Bu? Ada seorang pemuda yang udah punya benak satu. Dia memang bapak itu udah dikasih tahu, tapi bapak itu kayak nggak ambil peduli. Dia sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak ambil pusing gitu. Jadi ya selama seminggu itulah dikasih tanda-tanda sama ini atau istilahnya harimau ya. Dia satu tiap malam dia datang, dia mintai dari jauh ke depan pintu, dia garuk 3 kali, tapi nggak dilayan sama bapak itu. Gitu. Kenapa harimau ini mengincar orang yang punya tanda-tanda pusar ini, Bu? Karena itu memang istilahnya itu memang pantang di kampung ibu itu. Karena istilahnya harimau itu, kalau istilahnya harimau itu orang yang paling dituakan kalau di kampung pada zaman dulu sampai sekarang. Apakah pada zaman sekarang masih ada salah satu anak yang mempunyai pusar-pusar di tubuhnya, Bu? Ya kalau memang itu ada, itu harus dibuang gitu, karena itu memang nggak boleh, harus dibuang, harus disarati, bukan dibuang dicongkel, bukan, itu disarati aja biar nggak terjadi kayak bapak inilah kan, bapak yang pernah dimakan sama harimau, kasih tanda-tanda pas kebetulan lah dia ke kebun, ke ladang, itu udah dikasih tanda-tanda sebelum dia meninggal 7 hari meninggal gitu. Pas dia ke ladang diincar dari jauh, itu pun dia harimau itu makan bukan semua, dia cuma makan cuma sebelah aja, tangan sebelah, bagian isi perut sebelah, kaki sebelah, cuma itu aja. Itulah ceritanya itu. Pokoknya kalau harimau ini itulah ibaratnya dituakan, itu dia ada pantang. Kalau pantangnya itu nggak boleh diganggu, biar kayak di sawah gitu. Kalau ada salah pancang, nah itu nggak boleh itu. Itu dia nggak terima, dia nggak ganggu manusia, dia cuma ganggu itu aja. Sampai sekarang itu masih tradisi di Batang Palupuh, itu memang pusa-pusa itu memang nggak boleh gitu, cuma dia harus disarati. Tuh ceritanya kayak gitu. Baik, Bu, terima kasih informasi yang Ibu berikan kepada saya mengenai pantang larang dan pancang di Bukit Tinggi, mengenai ini ya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah menjadi narasumber saya, dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang video yang telah disampaikan oleh narasumber. Namun di sini saya akan merenovasi atau memodifikasikannya. Cerita rakyat ini mengenai pantang larang inye atau harimau yang berupa pantang larang pancang dan pusar-pusar. Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, Desa Batang Palupuh, terdapat sebuah pantang larang mengenai posisi pancang yang tidak boleh lewat dari batas seharusnya. Dikarenakan jika
batas pancang itu dilarang, maka Inye akan turun ke sawah dan memberikan tanda dengan menyenggol batas itu hingga jatuh. Dan jika ada warga yang melihat, maka warga itu harus segera memindahkan pancang tersebut. Jika tidak, Inye akan marah dan terus mengganggu sawah mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pantang larang yang kedua, yaitu tentang pusar-pusar. Dikisahkan, suatu hari ada seorang pemuda beranak satu yang memiliki tanda lahir di leher belakang telinganya yang berbentuk lingkaran kecil. Bahasa daerahnya itu yaitu pusar-pusar atau pusa-pusa. Nah, menurut kepercayaan warga sekitar, pantang itu harus segera dibuang oleh orang yang pintar agar terhindar dari mara bahaya. Akan tetapi, pemuda tersebut tidak percaya dan tidak mau menjalankan perintah tetua daerah di sana. Akibatnya, ia ditemukan tewas saat ia pergi ke kebun dengan posisi badan tinggal setengah, yaitu Inye itu mengambil setengah tangannya, setengah bagian tubuhnya, dan setengah kakinya. Namun, saat ditinjau lebih jauh lagi, ternyata Inye telah memberikan tanda-tanda seminggu sebelum kejadian itu terjadi. Tanda-tanda yang diketahui oleh warga sekitar yaitu Inye memberikan goresan di pintu rumah warga tersebut. Dan warga orang tersebut selalu memimpikan tentang Inye itu akan turun ke rumahnya. Akan tetapi orang tersebut tidak mengindahkan sama sekali dan malah membiarkan itu terjadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hasil modifikasi cerita rakyat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar tentang cerita rakyat ini, atau boleh berkenan untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa teman-teman. See you the next vlog. Bye.